Timnas Argentina akan melakoni laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Ekuador. Laga ini tentu menjadi sorotan besar, mengingat sang mega bintang Lionel Messi yang sebelumnya mencetak 2 gol melawan Venezuela pada Jumat, 5 September, dipastikan tidak ikut serta dalam pertandingan kali ini. Meski begitu, Argentina datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pasalnya, Albiceleste sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 usai memuncaki klasemen zona CONMEBOL. Dengan poin yang tak lagi terkejar oleh Brasil di posisi kedua, Scaloni kini memiliki keleluasaan untuk mencoba racikan taktik baru dan merotasi pemain. Pertanyaannya, seperti apa potensial starting 11 Argentina saat menghadapi Ekuador tanpa kehadiran Messi? Siapa saja pemain yang akan dipercaya mengisi lini serang maupun lini tengah? Simak ulasan lengkap prediksi Raftel Sport berikut ini. Penjaga gawang, Emiliano Martinez. Untuk posisi penjaga gawang, timnas Argentina hampir pasti tetap mengandalkan Emiliano Martinez saat menghadapi Ekuador di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Lionel Scaloni sepertinya tidak ingin mengambil risiko besar dengan melakukan rotasi total, karena Martinez terbukti masih menjadi figur penting dalam menjaga kestabilan permainan Argentina. Kiper berusia 32 tahun ini sudah menjelma sebagai salah satu sosok krusial sejak membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Penampilannya bersama Aston Villa di Liga Inggris pun terus konsisten, sehingga Scaloni percaya penuh pada kualitasnya di bawah mistar gawang. Dengan nilai pasar mencapai 20 juta euro, Martinez dinilai sebagai salah satu kiper terbaik dunia berkat refleks cepat, kepercayaan diri dalam duel 1 lawan 1, serta kepemimpinan di area pertahanan. Starter dan bermain penuh saat Argentina menang 3-0 atas Venezuela, Martinez diprediksi kembali jadi pilihan utama ketika bertandang ke markas Ekuador. Kehadirannya akan sangat vital demi menjaga peluang Albiceleste meraih hasil maksimal di laga pamungkas kualifikasi. Bek kanan, Nahuel Molina. Pada posisi bek kanan, Nahuel Molina hampir pasti kembali jadi pilihan utama Lionel Scaloni saat Argentina bertandang ke markas Ekuador di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pemain Atletico Madrid ini dikenal memiliki kecepatan, ketenangan, serta naluri bertahan yang solid, kualitas yang sangat dibutuhkan untuk meredam agresivitas serangan sayap lawan. Ekuador memiliki winger eksplosif yang gemar menusuk dari sisi kiri, sehingga duel 1 lawan 1 di area pertahanan akan sangat menentukan. Berbekal pengalaman internasional dan konsistensi permainan, Molina diprediksi mampu menjadi tembok kokoh agar Argentina tidak mudah ditembus dari sektor kanan. Tak hanya bertahan, Molina juga akan dituntut aktif membantu serangan. Kombinasinya dengan gelandang kanan maupun penyerang sayap bisa membuka celah di lini belakang Ekuador. Starter dan bermain selama 81 menit saat mengalahkan Venezuela 3-0, Molina diyakini kembali tampil vital demi menjaga keseimbangan permainan Argentina pada laga pamungkas kualifikasi ini. Bek tengah, Cristian Romero. Di jantung pertahanan, nama Cristian Romero hampir pasti kembali jadi pilihan utama Lionel Scaloni saat Argentina bertandang ke markas Ekuador di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Bek tangguh berusia 27 tahun ini sudah lama menjadi pilar utama Albiceleste sejak keberhasilan mereka menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat ini, ia tampil konsisten bersama Tottenham Hotspur di Liga Inggris, dengan nilai pasar mencapai 50 juta euro, menegaskan statusnya sebagai salah satu bek tengah elit dunia. Menghadapi Ekuador, Romero akan punya peran krusial. Tuan rumah dikenal agresif dan kerap memanfaatkan kekuatan fisik, terutama lewat striker yang mengandalkan duel udara serta bola mati. Di momen seperti ini, ketangguhan Romero dalam tackle bersih, duel udara, serta ketenangannya membaca situasi sangat dibutuhkan untuk meredam ancaman. Starter dan bermain penuh 90 menit saat Argentina mengalahkan Venezuela 3-0. Romero diprediksi kembali jadi benteng kokoh yang membuat Albiceleste percaya diri menghadapi tekanan di laga penutup kualifikasi. Bek tengah, Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi masih menjadi sosok sentral di lini pertahanan Argentina saat menghadapi Ekuador di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Meski telah berusia 37 tahun, pengalaman dan kepemimpinannya membuat Lionel Scaloni sulit menepikan namanya dari daftar starter. Saat ini bermain bersama Benfica di Liga Portugal, Otamendi memang hanya memiliki nilai pasar sekitar 1 juta euro, namun kontribusinya bagi Albiceleste jauh lebih berharga daripada angka tersebut. Menghadapi Ekuador yang dikenal agresif dan kerap memanfaatkan kecepatan dalam serangan balik, peran Otamendi akan sangat vital. Kemampuannya membaca arah bola,
melakukan intersep tepat waktu, serta menempatkan posisi yang benar bisa menjadi kunci untuk meredam ancaman dari lini serang tuan rumah. Selain itu, Otamendi juga berperan sebagai pemimpin di lapangan, memberi arahan kepada bek muda seperti Christian Romero. Starter dan bermain penuh 90 menit saat Argentina menang 3-0 atas Venezuela, Otamendi diprediksi kembali jadi tembok kokoh yang membuat Argentina percaya diri menutup kualifikasi dengan hasil positif di markas Ekuador. Bek kiri, Nicolas Tagliafico. Nicolas Tagliafico diprediksi kembali menempati posisi bek kiri utama Argentina saat bertandang ke markas Ekuador di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pemain berusia 32 tahun ini tetap menjadi pilihan utama Lionel Scaloni berkat kombinasi pengalaman, konsistensi, dan semangat juang yang tidak pernah padam. Bersama Lyon di Liga Prancis, Tagliafico menunjukkan performa stabil, dengan nilai pasar sekitar 6 juta euro yang mencerminkan kualitasnya masih sangat relevan di level internasional. Menghadapi Ekuador yang sering mengandalkan kecepatan di sisi sayap untuk membangun serangan balik, peran Tagliafico akan sangat vital. Disiplin dalam bertahan, duel 1 lawan 1, serta kemampuan membaca pergerakan lawan menjadi modal penting untuk meredam agresivitas tuan rumah. Selain itu, Tagliafico juga memiliki kontribusi ofensif lewat overlap dan umpan silang akurat. Starter dan bermain penuh 90 menit saat Argentina menang 3-0 atas Venezuela, ia diprediksi kembali jadi kunci keseimbangan Albiceleste di lini pertahanan sekaligus serangan saat melawan Ekuador. Gelandang bertahan, Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul hampir pasti kembali menempati posisi gelandang bertahan utama Argentina saat bertemu Ekuador di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pemain berusia 31 tahun yang kini membela Inter Miami di Liga MLS ini tetap menjadi figur vital dalam skema Lionel Scaloni. Dengan nilai pasar mencapai 25 juta euro, De Paul masih dianggap sebagai salah satu gelandang paling komplit milik Albiceleste. Menghadapi Ekuador yang dikenal agresif dan cepat dalam transisi, peran De Paul akan sangat menentukan. Ia diandalkan untuk memotong alur serangan lawan, memenangkan duel fisik, sekaligus menjaga tempo permainan agar tetap terkendali. Tidak hanya sebagai pemutus serangan, De Paul juga berperan penting sebagai motor awal serangan Argentina melalui distribusi bola yang akurat dan visi bermain yang matang. Starter dan bermain penuh 90 menit saat Argentina menang 3-0 atas Venezuela, De Paul diyakini kembali jadi kunci keseimbangan lini tengah Albiceleste di laga pamungkas kontra Ekuador. Gelandang tengah, Alexis Mac Allister. Alexis Mac Allister diprediksi akan kembali mendapat kesempatan tampil saat Argentina melawan Ekuador di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Gelandang berusia 26 tahun ini kini menjadi salah satu motor penting di lini tengah Liverpool, dengan nilai pasar fantastis 100 juta euro yang menegaskan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Meski tidak dimainkan saat Argentina menang 3-0 atas Venezuela, Mac Allister diyakini akan jadi pilihan utama Lionel Scaloni untuk menjaga keseimbangan permainan. Menghadapi Ekuador yang dikenal disiplin dan agresif dalam pressing, peran Mac Allister akan sangat vital. Ia memiliki kemampuan menguasai bola di bawah tekanan, mendistribusikan umpan akurat, serta menciptakan ruang bagi penyerang seperti Messi dan Lautaro Martinez. Selain itu, kecerdasannya membaca permainan membuat lini tengah Argentina lebih dinamis. Kehadiran Mac Allister di laga kontra Ekuador jelas akan menambah kreativitas dan kontrol di lini tengah, sekaligus memperbesar peluang Albiceleste menutup kualifikasi dengan hasil positif. Gelandang serang, Julián Álvarez. Julián Álvarez dipastikan kembali jadi salah satu senjata utama Argentina saat menghadapi Ekuador di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Penyerang berusia 25 tahun ini tampil impresif bersama Atletico Madrid di Liga Spanyol dengan nilai pasar fantastis 100 juta euro. Saat Argentina menang 3-0 atas Venezuela, Álvarez sukses menorehkan 1 assist untuk gol pembuka Lionel Messi sebelum ditarik keluar pada menit ke-74. Performa itu membuktikan perannya yang semakin vital di lini serang Lionel Scaloni. Menghadapi Ekuador yang dikenal solid di pertahanan, Álvarez diprediksi tetap dimainkan sebagai gelandang serang. Kecepatan, kelincahan, serta insting golnya menjadikannya ancaman nyata bagi lini belakang tuan rumah. Selain bisa mencetak gol, ia juga piawai membuka ruang dan memberi suplai matang bagi rekan setimnya. Dengan kreativitas serta fleksibilitasnya, Álvarez berpotensi jadi kunci penting Argentina untuk menembus rapatnya pertahanan Ekuador dan menutup kualifikasi dengan kemenangan meyakinkan. Penyerang sayap kanan, Franco Mastantuono. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Argentina diprediksi akan kembali mengandalkan Franco Mastantuono, winger muda yang baru saja bergabung dengan Real Madrid.
Pemain berusia 18 tahun itu mencuri perhatian saat menjadi starter ketika Albiceleste mengalahkan Venezuela 3-0 tanpa balas. Meski masih belia, Mastantuono tampil penuh percaya diri dengan dribble agresif, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta visi bermain yang matang. Menghadapi Ekuador di laga terakhir kualifikasi, peran Mastantuono diperkirakan tetap vital. Lawan dikenal disiplin dalam bertahan dan tangguh di sisi sayap, sehingga kelincahan dan kreativitas Mastantuono akan dibutuhkan untuk membuka ruang. Selain bisa menembus pertahanan lawan lewat kecepatan, ia juga memiliki naluri memberikan umpan matang bagi rekan setimnya. Bagi Lionel Scaloni, Mastantuono bukan hanya opsi masa depan, tetapi juga senjata kejutan di laga penting ini. Penampilannya bisa jadi pembeda untuk membantu Argentina menutup kualifikasi dengan hasil positif. Penyerang sayap kiri, Thiago Almada. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Lionel Scaloni diprediksi akan mempercayakan peran tersebut kepada Thiago Almada. Pemain berusia 24 tahun itu tampil impresif saat Argentina mengalahkan Venezuela 3-0, dengan menorehkan 1 assist brilian untuk gol kedua Lionel Messi. Almada menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kreatif yang mampu membaca situasi permainan dengan cepat dan memberikan kontribusi penting di lini serang. Menghadapi Ekuador, Almada diyakini kembali jadi senjata andalan. Lawan memiliki pertahanan yang solid serta pressing ketat di area sayap, sehingga kelincahan dan teknik Almada sangat dibutuhkan untuk membuka ruang serangan. Ia tak hanya piawai dalam dribble dan umpan terobosan, tetapi juga punya kemampuan menembak dari jarak jauh yang bisa jadi ancaman tambahan. Kehadiran Almada di sisi kiri memberi Argentina keseimbangan dalam serangan. Kombinasinya dengan Julian Alvarez atau Lautaro Martinez diprediksi akan jadi kunci untuk membongkar lini belakang Ekuador. Penyerang tengah, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez dipastikan kembali menjadi ujung tombak utama Argentina saat menghadapi Ekuador di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Striker berusia 28 tahun itu tampil luar biasa bersama Inter Milan di Serie A, dengan nilai pasar mencapai 95 juta euro yang menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang elit dunia. Di level internasional, Lautaro terus menunjukkan kontribusi krusial sejak Piala Dunia 2022 hingga Copa America 2024. Pada laga sebelumnya melawan Venezuela, Lautaro tampil sebagai super sub dengan masuk di menit ke-74 dan langsung mencetak gol 2 menit berselang. Ketajaman instingnya di depan gawang menjadi bukti nyata kapasitasnya sebagai finisher ulung. Menghadapi Ekuador yang dikenal dengan pertahanan rapat dan duel fisik ketat, kehadiran Lautaro akan sangat menentukan. Dengan kemampuan membuka ruang, memaksimalkan peluang, hingga ketajaman duel udara, Lautaro diyakini menjadi pembeda. Ia berpotensi kembali jadi kunci kemenangan Argentina untuk menutup kualifikasi dengan hasil sempurna. Dengan komposisi starting 11 yang diprediksi akan diturunkan Lionel Scaloni, Argentina jelas tetap tampil solid meski tanpa kehadiran Lionel Messi. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Emiliano Martinez di bawah Mistar, duet tangguh Christian Romero dan Nicolas Otamendi di jantung pertahanan, hingga motor lini tengah Rodrigo de Paul dan Alexis McAllister memberikan keseimbangan sempurna bagi Albiceleste. Di lini depan, kombinasi muda dan berkelas lewat Franco Mastantuono, Thiago Almada, hingga ketajaman Lautaro Martinez menjadikan Argentina tetap berbahaya menghadapi pertahanan disiplin Ekuador. Apalagi, sebagian besar pemain tampil impresif saat menumbangkan Venezuela, sehingga momentum positif tersebut diyakini berlanjut di laga pamungkas kualifikasi. Meskipun sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, Argentina diprediksi tetap tampil ngotot demi menutup perjalanan di zona CONMEBOL dengan kemenangan meyakinkan. Laga kontra Ekuador pun akan menjadi ujian sekaligus panggung pembuktian generasi baru Albiceleste.